warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mufrodat yang meliputi yang pertama yaitu hakikat dari mufrodat, kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran mufrodat, yang ketiga yaitu indikator kemampuan mufrodat, yang keempat yaitu media pembelajaran mufrodat, yang kelima yaitu teknik pembelajaran mufrodat, yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran mufrodat. Yang pertama yaitu hakikat mufrodat. Sebelum mengetahui hakikat mufrodat, kita lebih dahulu mengetahui mufrodat. Mufrodat adalah sejumlah kata atau kumpulan kata yang diketahui seseorang. Juga dikatakan bahwa mufrodat adalah perbendaharaan kata, himpunan kata-kata yang dikuasai dan dimengerti oleh orang sehingga dapat digunakan untuk menyusun kalimat baru. Mufrodat merupakan salah satu unsur bahasa yang penting karena berfungsi sebagai pembentuk kalimat dan wacana. Jadi dapat disimpulkan hakikat mufrodat adalah kumpulan kata yang membentuk bahasa yang diketahui oleh seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya yang kedua yaitu yang akan saya bahas mengenai tujuan dari pembelajaran mufrodat. Tujuan pembelajaran mufrodat yang pertama yaitu memperkenalkan kosakata baru kepada siswa, baik melalui bacaan maupun fahmul masmul. Tujuan kedua yaitu memahami makna kosakata, baik secara denotasi atau leksikal, maupun ketika digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Tujuan ketiga yaitu melatih siswa untuk dapat menghafalkan kosakata itu dengan baik dan benar. Tujuan keempat yaitu mampu mengapresiasi dan memfungsikan mufrodat itu dalam berekspresi lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pembahasannya mengenai indikator kemampuan kosakata. Sebagaimana kita ketahui bahwa indikator adalah batasan yang harus dicapai pada kemampuan kosakata. Dalam hal ini termasuk ketika siswa mempelajari kosakata, yakni yang pertama, satu, siswa mampu memahami makna mufrodat ketika mendengar dan membacanya. Dua, siswa mampu mengucapkan mufrodat dengan benar ketika menggunakan dalam percakapan. Tiga, siswa mampu menulis mufrodat tersebut dengan benar. Empat, siswa mampu membaca mufrodat tersebut jika melihat dalam tulisan. Lima, siswa mampu menggunakan mufrodat tersebut dalam kalimat sempurna baik dalam tulisan maupun percakapan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran mufrodat. Yang pertama yaitu ada media gambar. Dalam hal ini, media gambar bertujuan untuk mempermudah siswa lebih cepat memahami mufrodat. Yang kedua yaitu media kartu. Dalam hal ini, dalam kartu itu bisa diisikan berupa kosakata beserta dengan terjemah bahasa Indonesianya. Misalkan dalam sisi depan berisikan bahasa Arabnya, kemudian belakangnya berisikan terjemah Indonesianya. Yang ketiga yaitu benda asli. Dalam hal ini, guru bisa mendatangkan benda asli, termasuk ketika mempelajari hal-hal yang ada dalam kelas. Guru bisa menunjuk apa saja yang menjadi kosakata dalam kelas tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu puzzle. Dalam hal ini, guru bisa membuatnya sendiri atau menggunakan yang sudah ada. Bisa berupa kosakatanya langsung atau gambar yang disusun yang nantinya akan menjadi tebakan untuk siswa menebak apa bahasa Arabnya. Kemudian yang terakhir yaitu papan tulis. Dalam hal ini, guru bisa menuliskan kosakata yang akan dihafalkan oleh siswa atau akan ditulis oleh siswa. Kemudian selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan mengenai teknik pembelajaran mufrodat. Yang pertama yaitu menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Dalam hal ini ketika guru menjelaskan kosakata yang sekiranya benda ada dalam kelas atau benda lain yang bisa dibawa ke dalam kelas. Kemudian teknik yang kedua yaitu bisa menggunakan gambar. Dalam hal ini termasuk pada gambar-gambar yang tidak bisa dibawa dalam kelas, baik itu berupa gambar bergerak maupun gambar permanen. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan.
Dalam hal ini, gerakan akan membantu penjelasan sehingga mampu memudahkan siswa untuk memahami lebih cepat. Selanjutnya yaitu konteks, yakni sebuah penjelasan yang bisa memerlukan kata-kata di dalamnya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu sinonim atau lawan kata. Dengan catatan dalam hal ini kata yang menjadi sinonim itu harus sudah lebih dikenal oleh siswa sehingga akan lebih mudah untuk menjadi perhatian siswa. Kemudian selanjutnya yaitu antonim. Dalam hal ini syaratnya sama dengan sinonim, siswa harus lebih dahulu dikenalkan oleh kata-kata yang sudah tidak asing di telinganya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu definisi. Artinya kosakata itu bisa berupa penjelasan yang lebih spesifik pada satu hal. Kemudian selanjutnya yaitu tarjamah, yakni menerjemahkan kosakata bahasa Arab ke dalam terjemahan bahasa siswa. Bisa juga dalam hal ini kita jumpai dalam bahasa maknani kitab. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam pembelajaran mufrad. Yang pertama yaitu al-ta'rif atau definisi. Dalam soal biasanya guru menuliskan satu mufradat tertentu dan dalam opsi jawaban mencantumkan beberapa alternatif definisi. Siswa bisa diminta untuk memilih definisi yang tepat. Kemudian yang kedua berupa soal melengkapi kalimat. Kemudian yang ketiga yaitu sinonim. Misalkan dalam suatu soal guru menggarisbawahi satu kalimat di mana kata yang digarisbawahi siswa diminta untuk mencari lawan kata